Oke teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali di channel gua, di channel Generasi Menjaga Satwa. Oke, jadi sekarang di sini gua akan oh ya, sebelumnya bagi kalian yang sudah menonton video sebelumnya ya, pada saat gua mendapatkan ular kadut atau ular apa itu namanya guys, ada ular Humalopsis fukata, gua rescue di dekat rumah warga gitu ya. Bagi kalian sudah melihat video gua sebelumnya, kalian pasti tahu ya pada saat gua nangkepnya itu benar-benar barbar. Dan sekarang teman, sekarang di sini gua akan mereviewnya. Jadi gua akan mereview ular tersebut ya, review lebih jelas, lebih padat, karena kemarin nggak sempat gue review karena itu benar-benar tujuan gue sebenarnya mau jalan-jalan malam, bukan nyari ular, tapi atau memang lagi nemu atau gimana ya, lagi hoki mungkin kali ya. Jadi sini gue akan memperjelas lagi si ularnya seperti apa, dan gue akan ceritain penjelasannya hingga cerita pada saat kemarin malam. Oke, punya basa-basi, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar gue lebih semangat untuk membuat video yang lainnya. Let's go. Oke teman-teman, jadi sekarang di sini gue akan reviewnya, akan gue kasih lihat si ular ini. Jadi gue yang pertama kali lihat si ular ini pada saat gue mau merescue-nya. Sebelumnya kan yang nemu sebenarnya bukan gue yang lihat, tapi teman gue. Jadi pada saat teman gue bilang di sini ada ular, kan gue nemunya di kali-kalian nih, di kali atau selokan yang gede, yang besar. Gue lihat, yang gue pertama kali gue ngira ini ular, ini apa namanya, ular bungarus fasciatus. Gue kira ular bungarus. Pada saat gue deketin lagi sambil plus gue senderin, ternyata ular kadut Humalopsis fukata. Lumayan, nggak apa-apa, ular gratis walaupun lokal, dan juga dia ular air, nggak apa-apa karena warnanya mungkin ya yang bagus. Dan juga gue sebenarnya juga pengen melihara lagi, karena kan gue pertama kali melihara ular ya pakainya ini ular kadut. Gue melihara ular pertama kali pakainya ular kadut, caranya pakai ular kadut teman. Kalau kalian mau tahu ya, nggak ada ding. Jadi pokoknya gue pakainya ular kadut dah, meliharanya dah. Pertama kali melihara ular pakai ular kadut. Let's go, kita langsung buka. Kenapa gue kan sebenarnya ini udah ada boxnya nih, tuh ini. Kenapa gue tambahin lagi pakai jaring seperti ini? Karena sebenarnya buat lebih ngamanin aja, karena tutupnya ini teman agak bengkok gimana, jadi tutupnya susah buat nutup. Pokoknya kalau kita tekan pasti dia akan kembali lagi. Makanya mumpung ada kantong jaringnya agak gede, gue pakai aja deh, takutnya lepas kayak ular pelangi kemarin. Kan sekarang gue udah rilis ya ke alam, udah gue lestariin ke alam. Kenapa alasannya ya seperti tadi, sering lepas dari kandang, padahal kandangnya kemarin jebol teman. Kandang si ular pelangi kemarin jebol dan sempat hilang di dalam rumah. Oke, lebih gampang aja ini. Kalian bisa lihat gua udah kasih lubang pernafasan, dan ini tutupnya nih, kalau kita angkat tuh langsung lepas tutupnya. Nah, kalau kalian mau lihat logo yang geser aja sini. Wih, buset, kaget gua. Nah tuh, ini udah jelas kan, ini tuh jelas lah ya, ini ularnya. Dan ini masih agresif teman-teman. Nah, dan juga nih kan gua kasih cuplikan sedikit ya pada saat ular ini gua tangkap, itu seperti ini. Oke, let's go. Nah, pada saat itu si ular sempat gigit sandal gua tuh temen.
sempat gigit sandal gua, dan ternyata ini masih agresif banget, masih alam, dan juga ini bukan settingan pada saat gua nangkep. Masa percuma gua tujuannya buat jalan-jalan sambil bawa ular kayak gini dipegangin, nggak mungkin teman. Dan juga fresh gua nemu di selokan di kali, dan juga apa namanya, dan juga dia masih agresif banget, masih agresif. Dan juga gue nangkap nggak pakai safety, gue hanya modalin tangan doang sama sandal, kan sudah lihat videonya tadi. Dan kita ambil, oh iya btw, ular apa namanya, ular kadut ini berbisa rendah ya, berbisa rendah, walaupun nggak berbahaya tapi gue masih bisa bilang berbahaya karena ini berbisa rendah. Dan ini hanya apa, bisanya hanya ngefek untuk ini hanya ngefek buat si mangsanya aja ya. Ini juga tuh gue masih takut tinggal kayak gini tuh. Masih takut karena gue masih pertama kali ya. Sebenarnya udah pernah megang tapi kan udah lama nggak megang si ular kadut, jadi gue anggap pertama kali lagi gue megang ular kadut. Mungkin nanti siang gue mau nyari ikan ya buat kasih makan. Jadi ini sudah berapa hari guys di sini, gue lupa. Udah 2 hari ya sama ini ya, karena gue nangkapnya pada saat hari Kamis malam Jumat. Gue nangkap hari Kamis malam Jumat dan gue diemin. Sebenarnya sebelum pakai box kan gue pakai kandang yang di atas temen, yang bekas ular piton gue. Oke. Lihat ular kadut tuh bagus banget sih. Tuh. Yang gue suka dari ular kadut yang pertama motifnya, dan yang kedua dia walaupun berbisa tapi tidak mematikan, alias berbisa rendah. Dan juga pada saat gue menangkap si ular kadut ini, gue dengan cara dilempar teman, karena gue gak bawa safety sama sekali, kecuali kalau bawa hook tinggal ngambil gini aja, ngambil itu kan udah tinggal gue taruh di bawah, gue pegang walanya, nah sebenarnya si ular ini gue mau tinggal saja sebenarnya teman, mau ditinggal karena ular kadut buat apa sih bawa pulang, tapi lumayan nih nambah konten teman. Jadi akhirnya gue bawa, dan ya ini ikut sama gue. Oke. Kalau kalian mau lihat si gigi ular ini, oke dah, gue kasih lihat dah. Set. Nih, gue kasih lihat teman. Waduh, gue yang kecil mana lagi? Gue kasih lihat ya nih, gue deketin kamera biar mangap dulu. Hampir kelihatan. Jadi dia itu mempunyai taring belakang karena dia itu berbisa rendah. Lihat di dalamnya seperti ini. Taringnya ini kecil, nggak kelihatan karena dia bertaring belakang. Ini nih, itu taringnya nggak kelihatan. Nah ini nih, nggak kelihatan taringnya cuy, karena dia taringnya benar-benar kecil. Di belakang sini itu ada taring, dia punya taring bisa. Ini seperti ini dalamannya tuh, dan taringnya nggak kelihatan ya, taringnya nggak kelihatan. Nah seperti itu tadi. Nah itu berbahaya, jangan ditiru guys, karena kalau kegigit ya walaupun tidak ngefek, sebenarnya ngefek teman, tergantung imun tubuh kalian. Kalau imun tubuh kalian rendah, dia akan ngefek. Mungkin ngefeknya tidak seperti sampai meninggal ya, karena kan dia berbisa rendah, mungkin seperti gatal atau meriang-meriang bagaimana gitu. Paling kalau kalian kasih obat paracetamol 2-3 hari sembuh. Kalau paling lama 1 minggu, itu kalau imun tubuhnya itu rendah banget temen. Nah seperti ular boiga gitu. Kalau ular boiga kan ya namanya apa, tergantung imun tubuh kalian juga teman. Kalau imun tubuhnya kalian kuat ya, fisiknya kuat banget, mungkin kalian nggak kena apa-apa, cuman paling bengkak ringan lah, kayak habis kena tonjok gitu, tapi ya nggak terlalu gede teman. Tapi kalau kayak gua kan, gua pernah tuh sampai masuk rumah sakit itu bengkaknya gede banget di sini, daerah sini nih tuh. Ini masih ada lukanya, ini yang garis seperti ini garis ini.
sama ini gigitan nih, gue bengkak sampai area sini. Sorry, ini bengkak sampai area sini gede banget sampai gue dibawa ke rumah sakit karena efek nggak kuat ya. Udah gue udah pernah kena gigit, dan beberapa bulannya lagi, beberapa minggu kalau nggak salah, gue mandiin si ular boiga. Nah pada situ tuh dia malah balik gigit gue. Gue sebenarnya udah pernah kegigit, tapi ya sama, saat 3-4 harian sembuh. Tapi pada saat kena gigit ular boiga yang sekarangnya lagi, anggap aja sekarang, itu lebih gede lukanya teman. Bengkaknya itu lebih gede daripada yang kemarin gitu. Padahal kemarin itu gue sengaja mencoba gigitin. Bahkan pada saat gue sengaja mencoba, itu bengkaknya tidak nggak terlalu banyak, nggak terlalu gede. Tapi kalau pas nggak sengaja gigit, wah bengkaknya gede banget. Nah oke, ini hanya segini saja ularnya. Dan gue jelasin lebih dalam lagi. Ini adalah ular Humalopsis plicata atau ular kadut belang teman. Sebenarnya ular kadut itu mempunyai banyak jenis. Nah jadi ya nggak semuanya dibilang ular kadut, beda-beda teman. Ada ular water tiger, kan dia ular air. Terus ada ular kadut karung. Nah itu nama ilmiahnya gue lupa tuh, ular kadut karung itu apa. Terus ada ini teman, ular balongan. Gue sebutnya ular balongan ya, dan juga nama ilmiahnya gue juga belum tahu. Nah kenapa nih alasan gue bawa ular kadut ini? Gue juga ingin meneliti jenis dia lebih dalam, dan juga agar gue mau meneliti tentang jenis-jenis ular air ya teman. Karena gue kalau masalah ular air belum gue ketahui jenis-jenisnya apa aja, makanya gue nggak tahu nih jenis-jenisnya. Jadi gue belum meneliti lebih dalam lagi. Mungkin kapan-kapan gue akan teliti teman. Gue akan meneliti lebih dalam tentang si ular ini. Dan juga nanti setelah zuhur insya Allah gue mau nyari ikan sama teman-teman gue buat kasih makan dia. Mungkin ya gue akan puasain dia sampai beberapa hari. Ini kan baru 2 hari, mungkin 5 hari lah gue puasain. Kalau bisa sekalian 1 minggu biar dia mau makan, karena ini hasil tangkapan alam teman, bukan dari ternakan. Karena kalau dari ternakan, dari sekecil apapun dia udah mau makan, tapi karena ini hasil tangkapan mungkin susah untuk makan. Walaupun ini beda dengan ular piton, ular reticulatus piton. Oke, sekarang gua tutup ya. Gua tutup. Lihat ini kenapa gua ini aja gua sarungin lagi pakai seperti kantong jaring gitu. Jangan seperti ini nih. Tuh, ini kalau gua tutup, loncat lagi tutupnya. Kayak nggak mau yang krem gitu. Mungkin nanti dah gua panasin lagi ditutup nih. Biar biar mau nutup. Gue takutnya lepas kan ini, karena ini berbisa. Lihat. Tuh ini kayaknya nggak mau nutup gitu. Ini kalau udah dipanasin udah mau nutup jamin gua. Nah, tuh. Ini gua kayak ini gua ini jaring walaupun ada kayak giniannya. Ini kalau mau dibawa kemana-mana nih, kayak mau dibawa ke kontes atau mau buat penjelasan, udah gue tinggal bawa seperti ini, gampang gitu jangan. Oke. Ini nanti gue juga mau kasih nama di area sininya, Humalopsis plicata teman. Di bawah sini gue kasih nama Humalopsis plicata untuk gue cari tahu lebih dalam. Oke teman, kita lanjut di siang hari lagi kan, ini masih pagi. Oke, kita lanjut di siang hari untuk gua cari ikan. Let's go.
Oke. Oke teman. Jadi sekarang di sini gue lagi mancing, lagi nyari ikan. Ini udah di siang hari, mau menjelang sore karena ini panas banget. Ada yang mancing, ada yang nyerok. Gua nyerok karena gue mau nyari ikan sepat ya. Karena ikan sepat kalau dipancing itu mustahil ya, walaupun biasanya hoki itu paling pun biasanya nyangkut. Tapi kalau kemakan jarang sih. Tergantung teracapnya juga. Kalau pakai teracap yang ukurannya agak kecil lagi, biasanya bisa. Lihat, gue mancing di Moro ya, di Kali Moro, bukan kali sih, punya kot. Ada belalang nih. Belalang apa sih? Lihat, ada belalang. Jangan diganggu. Oi. Oke, gua mau sini dulu. Si mancing ini, Pak, si mancing. Oh iya, jangan be. Iya. Oke. Ya juga. Hah? Oh iya. Udah basah. Oh, kaget udah pada basi. Oke teman. Jadi gua kemarin juga pernah lihat ular piton. Itu 100 piton tapi udah mati. Di sini di sana. Udah mati tapi. Nih. Ngono saja kau. Woi. Jadi juga biasanya di sini banyak londok atau kalau sama si lestari. Woi, belalang gede banget. Gue juga agak kurang sehat, jadi masih agak serak gitu, agak kurang sehat. Dan ini gue balik ke masa kecil lagi, balik ke masa kecil karena gue main di kayak ginian. Dan sekarang di sini udah banyak coretan ya, kemarin nggak ada cok, dulu nggak ada. Iya. Sini juga banyak ikan ya kan. Kalian kalau mancing kayak gini sebenarnya seru. Tapi kalau pas panas gitu nggak seru. Oke. Gua siap-siap mau turun dan let's go.